Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa, para jamaah, para santri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Matan Abi Syuja' yang insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang syarat-syarat hawalah atau hiwalah. Salat masalam, marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman, Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada kita dengan petunjuk iman dan keilmuan. Mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana disampaikan barusan bahwa pembahasan kita dalam kesempatan ini insya Allah akan membahas tentang hiwalah. Jadi hiwalah artinya memindahkan tanggungan hutang. Jadi gambarannya begini, hiwalah ini. Jika misalnya saya berhutang kepada si A, gitu ya. Saya berhutang kepada si A, kemudian si B punya hutang ke saya. Si A, saya punya hutang kepada si A, dan si B punya hutang ke saya. Lalu saya menyampaikan kepada si A bahwa hutang saya nanti akan dibayarkan oleh si B, gitu ya. Jadi hutang saya kepada si A itu nanti akan dibayarkan oleh si B. Ya. Ini namanya memindahkan
atau ini istilahnya hiwalah gitu ya. Jadi yang B itu yang punya hutang pada saya, ini hutangnya dilimpahkan kemudian pembayarannya kepada si A gitu ya. Ini namanya hiwalah. Lah, memindahkan tanggungan hutang itu boleh-boleh saja, tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ya, dalam hal ini mu'allif hadzal kitab, pengarang kitab ini menyebutkan 4 syarat. Yaqul wa syara'itul hiwalati atau al-hawalati arba'atu asya. Syarat-syaratnya hawalah itu ada 4 perkara. Syarat-syaratnya hiwalah, ya, pemindahan tanggungan hutang itu ada 4 perkara. Artinya hiwalah ini bisa sah, pemindahan tanggungan hutang itu bisa sah jika memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama apa? Ridhal muhili. Yang pertama adalah kerelaan dari al-muhil. Al-muhil itu siapa? Yang memindahkan utang. Yang memindahkan tanggungan utang atau yang berhutang. Kalau gambaran tadi itu berarti muhil ini dari gambaran tadi yang saya jelaskan tadi itu ada A, ada B, ada saya. Berarti muhil itu saya, karena saya jadi yang memindahkan hutang saya kepada si atau memindahkan hutangnya apa namanya B ya kepada si A. Namanya hutang B ke saya pindahkan ke A. Namanya ridhal muhil. Jadi harus ada kerelaan dari yang berhutang. Ridhal muhil. Jadi harus ada kerelaan dari yang berhutang. Kemudian yang kedua, qabulul muhtal. Ada penerimaan dari ini yang dilimpahkan. Jadi berarti apa? Tadi itu B, ya. Yang B tadi itu menerima kalau hutangnya tadi itu kepada saya dilimpahkan kepada A, gitu ya. Yang jadi ada penerimaan dari yang dilimpahkan kepada. Jadi berarti kalau gambaran tadi berarti si B tadi itu ya, si B menerima tanggungannya itu apa hutangnya kepada saya itu dilimpahkan kepada si A. Jadi pertama ridhal muhil, saya harus rela dan si B mau menerima ya. Kemudian yang ketiga wa kaunul haqqi mustaqiran fil dhimmah. Dan adanya hak yang tetap dalam tanggungan. Artinya bahwa sudah terjadi utang piutang, ya, sudah terjadi utang piutang. Jadi kaunul haqqi mustaqiran fil dhimmah. Ini sudah terjadi utang piutang. Jadi adanya hak itu tetap pada tanggungan. Jadi kalau misalnya belum terjadi utang piutang, ya nggak bisa. Nanti apa namanya? Kalau kamu utang nanti
bayarkan kepada si fulan misalnya. Utangnya nanti bayarkan kepada si fulan. Kalau kamu nanti utang ke saya, nanti misalnya utangnya nanti kamu bayarkan kepada si fulan. Tidak bisa begitu. Jadi harus sudah terjadi utang piutang, sudah tetap ya dalam tanggungan. Jadi utangnya sudah menjadi tanggungannya si B, ya utangnya ke saya sudah menjadi tanggungan si B, dan saya juga punya hutang kepada si A. Jadi namanya itu kaul haqqi mustaqiran fil dhimmah. Kemudian wattifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhal alaihi. Wattifaqu ma, dan adanya kesamaan sesuatu fi dhimmatil muhil, dalam tanggungan yang melimpahkan hutang, wal muhal alaihi, dan yang yang melimpahkan kepadanya, atau barang itu ya, barang yang dilimpahkan kepadanya itu ya, fil jinsi, dalam jenisnya, wan nau'i, dan macamnya ya, wal hululi, dan jatuh temponya, wat ta'jili, dan penundaannya ya, mengakhirkannya. Jadi di sini antara jadi tanggungan muhil itu utang ya, misalnya tadi muhil itu anggap saja dari saya, kemudian kalau muhtal tadi itu kan B, ini muhal alaih itu barangnya ya, barang yang diutang ya, ya. Berarti tanggungan saya dengan barang yang diutangnya milik A, dan jadi yang dilimpahkan pada A itu ya, ini hutangnya itu sama. Jadi muhal itu berarti hutangnya itu ya ada kesamaan ya, ada kesamaan jenis, dan ada kesamaan jenis, macam, dan jatuh temponya. Misalnya kalau saya hutang kepada A itu misalnya beras 1 kilo ya, saya hutang kepada si A beras 1 kilo, maka si B juga hutang kepada saya itu beras 1 kilo. Ini berarti ada kesamaan jenis ya, ada kesamaan jenis, dan juga ada dan berasnya itu misalnya beras 64 misalnya, jenisnya itu beras 64 atau rojo lele. Kalau ada mereknya itu, berasnya pertama beras itu sama-sama beras, mereknya sama-sama rojo lele, berarti raja lele itu ya, raja lele. Oh, di sini ada beras ada merek raja lele. Jadi jenisnya itu berasnya, kemudian macamnya itu adalah raja lele. Jadi
Jadi masing-masing misalnya saya hutang 10 kilo beras kepada si A merek Raja Lele. Nah, kemudian si B itu hutang pada saya juga beras mereknya Raja Lele. Nah, ini kan harganya sama nih berarti. Apa namanya? Mereknya sama, jenisnya sama. Maka di sini harus ada kesamaan ini. Jadi ini bisa dipindahkan utangnya ini kalau jenisnya ini sama, warnanya sama, apa namanya? Macamnya sama juga wal hulul, ya. Waktu pengembaliannya, ya. Atau jatuh temponya itu bareng. Ya, jatuh temponya itu bareng. Nah, maka di sini ini boleh dipindahkan utangnya, tanggungan utangnya itu boleh dipindahkan. Wat ta'jili dan juga pengakhirannya. Kemudian wa tabra'u biha dhimmatul muhil. Wa tabra'u dan terbebas, ya, biha dengan hiwala, apa dhimmatul muhil, apa tanggungan orang yang memindahkan tadi. Berarti saya, ya. Jadi kalau saya sudah memindahkan utang saya itu kepada si B, agar B ini membayarkan utang saya itu kepada si A, berarti saya sudah terbebas dari tanggungan. Ya, terbebas dari tanggungan dan sudah sepakat, ya, dengan ada persyaratan tadi, sudah masing-masing sepakat, A, B sudah sepakat semua, tidak ada masalah, maka berarti tanggungan saya sudah bebas. Berarti saya dianggap sudah tidak punya hutang kepada si A. Karena si B tadi sudah menerima, ya, menerima untuk apa namanya, memindahkan utangnya kepada si A, ya, memindahkan kepada si A. Ini maksudnya tabra'u biha dhimmatul muhil. Itu gambaran hiwalah itu. Hiwalah itu gambarannya seperti itu. Ini pembahasan tentang masalah hiwalah. Ya. Kemudian, ini karena waktu masih banyak, bisa saya tambahkan di sini. Karena ini masih berkaitan juga tentang masalah utang piutang. Jadi kalau tadi itu pemindahan tanggungan utang. Sekarang, faslun wa yasihhu dhamanud duyun al-mustaqirrah fil dhimmah. Wa yasihhu dan sah dhamanud duyun, menanggung hutang al-mustaqirrah fil dhimmah, yang telah menjadi tanggungan seseorang. Ya. Sah menanggung hutang yang telah menjadi tanggungan seseorang. Jadi ini kalau tadi pemindahan, sekarang ini menanggung hutang seseorang, ya. Hukumnya menanggung hutang seseorang jika seseorang itu punya hutang. Seseorang punya hutang, bukan mau berhutang, ya. Seseorang itu punya hutang. A punya hutang kepada si B, ya. A punya hutang kepada si B. Misalnya 100.000. A punya hutang pada B 100.000. Maka saya sebagai pihak, saya dianggap C misalnya, ya. Saya boleh menanggung hutangnya si A. Ya. Boleh menanggung hutangnya si A. Jadi sah. Jadi misalnya dia berkata kepada si B, nanti hutangnya si A ini biar saya yang nanggung.
yang saya yang nanggung. Nah, nanggung itu bukan berarti membayarkan hutang A ini secara keseluruhan. Artinya secara keseluruhan itu tidak harus mengikhlaskan hutang yang saya bayarkan itu untuk yang menjadi hutangnya si A. Jadi artinya dia bisa menanggung dalam sifat sementara. Nanti dalam waktu tertentu nanti misalnya si A ini bisa membayar kepada saya, tapi dengan angsuran yang lunak misalnya gitu ya. Jadi karena dia sudah punya hutang kepada si A, si B, dan si B ini menagih terus, ya, maka saya menanggung hutangnya A, yang nantinya si A ini bisa membayarkan hutangnya kepada saya itu dengan angsuran yang lunak, atau bisa digratiskan atau dengan angsuran yang lunak, ya bisa dibayar kapanpun misalnya begitu, ya. Jadi dalam ini itu namanya menanggung hutang. Jadi boleh sah menanggung hutang, ya, menanggung hutang piutang jika tapi caranya ini hutang yang telah menjadi tanggungan seseorang. Jadi hutang yang telah menjadi tanggungan seseorang. Jadi, kalau misalnya belum berhutang, tidak bisa kita katakan silakan kamu hutang kepada sebulan, nanti saya yang nanggung hutangnya. Itu tidak bisa begitu. Jadi syaratnya ini adalah hutangnya sudah telah menjadi tanggungan seseorang. Jadi, artinya dia sudah berhutang. Dan sah menanggung hutang yang telah menjadi tanggungan seseorang idza ulima qadruha. Idza ulima qadruha, jika diketahui kadarnya. Ya, jika diketahui kadarnya. Artinya kadar hutang itu A tadi hutang kepada si B misalnya 100.000, ya kan? Itu berarti kadar hutangnya diketahui. Oke, kemudian saya siap menanggung hutangnya si A kepada si B 100.000. Kemudian wali sahibil haqqi mutalabatu man sya'a min ad-dhamin wal maqmuni anhu. Dan bagi pemilik hak itu artinya pemilik hutang. Dalam hal ini berarti dalam gambaran tadi itu si B, ya, A berhutang kepada si B, saya yang menanggung. Berarti pemilik hak, pemilik hutang adalah pemilik piutang, ya. Pemilik piutang itu berarti adalah B. Nah, bagi pemilik piutang ini boleh mutalabatu menuntut man sya'a, siapa yang dikehendaki minadh-dhamini, daripada penanggung yang menanggung hutang, wal matmuni anhu, dan yang ditanggung hutangnya. Jadi B itu boleh menuntut kepada A atau kepada B, ya. Jika memang hutangnya ini belum dibayarkan, maka boleh memilih kepada salah satu ini. Boleh kepada saya, boleh kepada A. Ya, B ini pemilik piutang itu boleh menuntut kepada A atau kepada saya. Idza kana ad-dhamanu 'ala ma bayyana. Jika tanggungan itu sesuai dengan apa yang kami jelaskan.
Artinya jika memang sesuai dengan syaratnya, jika memang hutangnya itu sudah menjadi tanggungan si A, ya. Jika hutangnya itu sudah menjadi tanggungan si A, atau sudah terjadi ini ya tadi kesepakatan tadi tidak memenuhi syarat, masing-masing sudah si penanggung hutang, saya sudah siap menanggung hutangnya si A. A itu memang punya hutang kepada si B, gitu ya. Jadi kalau memang tanggungannya itu sesuai dengan apa yang disebutkan tadi itu, dijelaskan tadi itu, maka pemilik piutang ini boleh menuntut kepada siapa saja, baik itu kepada domain, kepada yang menanggung hutang atau kepada yang ditanggung hutangnya. Wa idza gharima ad-daminu raja'a 'ala al-madmuni 'anhu. Dan jika si penanggung itu melunasi raja'a 'ala al-madmuni 'anhu, maka si penanggung ini, yang menanggung hutang ini, bisa menuntut hak kepada yang ditanggung hutangnya. Ya. Jadi kalau tadi tadi dikatakan bahwa menanggung hutang itu tidak mesti mengikhlaskan apa yang telah dibayarkan dari hutang seseorang itu. Ya. Jadi kalau misalnya yang menanggung hutang ini sudah melunasi, ya, sudah melunasi hutangnya yang ditanggung tadi itu, maka dia boleh menuntut haknya kepada yang ditanggung hutangnya tadi. Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnihi. Ya, jika tanggungannya itu, idza kana ad-dhamanu, jika penanggungan itu, wal qada'u, dan pelunasan hutang itu bi idnihi, dengan seizin yang ditanggung itu. Jadi bukan secara sembunyi-sembunyi yang menanggung hutang itu membayarkan hutangnya si A. Tapi ini sudah ada kesepakatan, si A memang tahu bahwa saya itu tadi siap menanggung hutangnya si A. Kalau saya sudah membayarkan hutangnya si A, maka saya boleh menuntut hak saya kepada si A. Jika memang penanggungan itu dan pelunasan hutang itu dengan izin si A tadi. Itu maksudnya. Wala yasihhu dhamanul majhul. Wala yasihhu dhamanul majhul. Tidak sah menanggung sesuatu yang tidak diketahui. Ya, tidak sah menanggung sesuatu yang tidak diketahui. Ya, tidak jelas, sesuatu yang belum jelas. Ya. Wala ma lam yajib, dan tidak sah juga menanggung sesuatu yang atau hutang yang tidak wajib, artinya yang memang hutangnya ini belum yathbut, ya, belum menjadi tanggungan seseorang. Ya. Kayak tadi itu bahwa seseorang itu jika memang belum terjadi hutang piutang, maka ya tidak sah kalau kita menanggung hutang yang belum
menjadi tanggungan seorang. Itu maksudnya. Malam yajib itu tidak sah menanggung sesuatu yang tidak wajib. Tidak wajib itu artinya belum menjadi tanggungan seseorang. Jadi tidak bisa mengatakan kepada seseorang kita silakan kamu hutang kepada si A atau si B, ya nanti yang melunasi saya akan menanggung untuk melunasi hutang kamu nanti. Padahal belum terjadi hutang piutang. Ini tidak boleh, tidak sah. Jadi tanggungan, ya dalam ini menanggung hutang ini yang belum menjadi tanggungan seorang, maka itu tidak sah. Illa darkal mabi'i, kecuali darkul mabi'. Darkul mabi' itu apa? Bahwa an yutmana lil mushtari as-saman, yaitu apa? Harga yang ditanggung bagi pembeli, ya harga yang ditanggung bagi pembeli. Ya, al-mabi' itu kan apa namanya, barang dagangan, ya. Maksudnya di sini adalah harga yang ditanggung bagi pembeli jika ternyata barang dagangannya itu adalah menjadi haknya pembeli, ya. Menjadi haknya pembeli. Awid manil ba'i al-mabi' in kharaja tsaman mustahaqqan, atau barang dagangannya itu ditanggung bagi pembeli, bagi penjual, ya in kharaja tsaman mustahaqqan, jika harganya itu ternyata menjadi hak, ya hak bagi pembeli. Ini memang yang sementara gitu ya. Jadi untuk tafsir dari illa darkal mabi' ini ya mungkin bisa dijelaskan kapan-kapan ya. Untuk sementara penjelasan globalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil selawat seperti biasa. Illallah, la ilaha illallah, illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.